Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini yang paling istimewa lagi sahabat properti karena kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan pemula lagi. Nah, ini lagi-lagi pemula dan pemula. Banyak sekali persoalan di bisnis properti pemula, developer pemula pada khususnya sahabat properti, karena banyak sekali pertanyaan mulai dari persoalan cair lahan, cara menjual produk propertinya, marketingnya, cara urus perizinan, cara cari investor, cara kerjasama lahan. Wah, banyak sekali sahabat properti. Tapi ada hal yang menarik yang kita bahas pada hari ini sesuai dengan permintaan dari subscriber kami yang mengatakan, wah ini itu pemula juga di bisnis properti tapi sudah pengen minjam uang di bank. Nah, bang, bagaimana pertanyaannya, bagaimana bang cara dan syarat-syarat supaya bisa minjam uang di bank untuk modal proyek properti. Ya, itu maksudnya begini sahabat properti, dia pemula tapi modalnya tidak ada dan ingin pinjam uang di bank. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Ini yang akan kita bahas sahabat properti. Apakah ada syarat apa saja yang diperlukan, bank mana saja yang bisa memfasilitasi kredit kepemilikan lahan KPL dan KYG untuk developer properti. Oke, ikuti terus video berikut ini. Oke, sahabat properti, ini yang menarik sahabat properti. Developer pemula ingin menjalankan proyek mereka sebagai developer, tapi caranya adalah pinjam uang di bank. Nah, ini akan kita bahas sahabat properti, plus minusnya dan apa-apa saja persyaratannya bank. Oke. Sebenarnya sahabat properti, sebagai pemula di bisnis properti, kami sarankan kepada Anda untuk tidak pakai uang bank untuk memodali proyek Anda. Oke, kenapa? Ada sebabnya. Kalau kita ini pemula sahabat properti, kelemahan kita adalah tidak bisa mengelola keuangan proyek. Minus sekali ilmunya dalam hal mengelola keuangan. Kebanyakan kita berpikir uang proyek itu uang pribadi. Ini sahabat properti, apalagi Anda punya uang di bank untuk proyek Anda. Begitu uangnya, begitu kreditnya dicairkan, dikucurkan oleh bank, maka biasanya kita tidak sabaran untuk membeli barang-barang mewah seperti beli mobil, beli rumah, atau gaya hidup, gaya-gaya. Anda bayangkan, kami punya teman dapat cairan kredit 3 miliar, 4 miliar, mereka akan potong langsung 1 miliar untuk beli gaya hidup mewah. Nah, ini kan berbahaya sahabat properti. Padahal sebenarnya bank memberikan kredit itu untuk proyek mereka. Tapi ya ini sahabat properti, bank mana yang mau memberikan kredit kepemilikan lahan mengucurkan kepada developer? Salah satu produk yang bank yang saat ini yang bisa memberikan kredit kepemilikan lahan itu hanya Bank BTN sahabat properti, bank tabungan negara. Bank lain nggak ada. Bank lain itu hanya ada KYG, kredit konstruksi. Nah, tapi KPL ini biasanya diberikan kepada dia satu paket. Kalau kita ngambil KPL maka otomatis KYG juga dapat. Tapi kalau kita ngambil KYG, KPL juga nggak dapat. Nah, kredit kepemilikan lahan ini sahabat properti tidak serta-merta misalnya harga tanah ini sebenarnya kredit untuk kepemilikan lahan. Tapi apakah tidak serta-merta artinya dapat langsung 100% yang di harga tanah Anda 1 miliar dibayar bank 1 miliar? Enggak begitu sahabat properti. Bank hanya memberikan kredit hanya 80%, biasanya begitu, 800 juta. 200 juta tetap developer punya DP dulu. Oke sahabat properti. Tapi persoalannya, apakah bank mau memberikan kredit kepemilikan lahan ini kepada semua developer, apalagi developer pemula? Nah, ini persoalannya sahabat properti. Biasanya, bukan biasanya sih, ada aturan-aturan dari bank
yang oke, kita aturan dulu syarat bisa pemilik KPL kredit kepemilikan lahan itu dicairkan oleh bank. Pertama, legalitas dari perusahaan tuh udah jelas. Legalitas tuh ya perusahaan Anda, PT, siapa pengurusnya, pernah bermasalah apa tidak. Yang kedua, legalitas proyek Anda. Nah, legalitas proyek ini, perusahaan ini, apakah perusahaan Anda pernah dulu mengerjakan proyek sebelumnya, lokasi mana, 1, 2, 3. Nah, ini jadi persyaratan sahabat properti. Terus orang-orangnya mulai dari direksi, komisaris, pendiri PT-nya harus di BI checking. Apabila salah satu dari mereka terkena BI checking, persoalan biasanya itu tidak bisa di kredit kepemilikan lahannya dicairkan oleh bank. Kedua, legalitas dari proyek Anda. Nah, ini yang penting sahabat properti. Nah, legalitas proyek Anda ini persoalannya mulai dari perizinan, legalitas ya, legalitas tanah termasuk pecah sertifikat, izin-izin sudah lengkap, pemecahan set plan, semuanya yang berhubungan dengan perizinan sudah lengkap, sesuai. Nah, kalau itu sudah ada, apakah bank langsung mencairkan kredit kepemilikan lahan Anda? Belum sahabat properti, tidak semudah itu. Ada satu lagi syarat yang sebenarnya susah kita tembus untuk ke pemula sahabat properti. Apa? Pertama, minimal oleh bank itu ada syaratnya, orang-orang yang telah berada di minimal PT tersebut minimal sudah pernah kerjasama dengan bank tersebut 2 tahun. 2 tahun loh guys, pernah kerjasama dengan bank tersebut. Yang kedua, sebelumnya Anda sudah pernah membuka proyek perumahan sebelumnya ya. Artinya begitu Anda ajukan proyek KPL kedua, ini adalah proyek kedua Anda. Nah, kalau pertanyaannya, kalau Anda baru mulai buka, apakah bisa? Itu persoalannya sahabat properti. Biasanya bank akan nolak. Kata bank, Bapak Ibu, karena Anda belum pengalaman, maka sebaiknya Bapak Ibu kerjasama aja dengan si pemilik lahan. Oke, gitu sahabat properti. Jadi kalau kita pemula, itu hampir 90% susah kredit kepemilikan lahan Anda untuk dicairkan bank sahabat, karena apa? Properti, karena kredit kinerja Anda sebagai properti belum terbukti. Anda buka lahan di mana? Karena begini sahabat properti, bank itu banyak sekali penilaian. Kalaupun kami sudah membuka beberapa proyek lahan. Nah, bank akan melihat track record. Track record itu begini. Apakah selama dari sebagian konsumen Anda jualan rumah kepada konsumen, banyak nggak konsumennya yang nunggak? Anda mencari dari 100 unit rumah terjual, konsumen Anda berapa persen sih yang langsung terus bayar KPR-nya ngangsur, atau banyak yang bermasalah? Dan bagaimana dengan kredit lagi, konstruksi rumah Anda? Apakah rumah Anda tidak banyak komplain dari konsumen Anda? Ini juga persoalan sahabat properti. Apabila terjadi banyak komplain, belum apa-apa, rumahnya bocor, retak segala macam. Nah, ini yang track record namanya sahabat properti. Biasanya bank kalau track recordnya bagus, dia telah membuka, developer tersebut telah membuka lahan beberapa unit, tidak ada masalah, konsumennya pembayarannya tidak pernah telat, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh bank, tanggal sekian bayar. Konsumennya tidak bermasalah, jarang komplain. Biasanya bank akan menawarkan kredit ke developer tersebut sahabat properti. Ada prioritas namanya. Tapi kalau Anda pemula di bisnis properti, baru mulai, walaupun sebelumnya Anda pernah bekerja sama dengan developer lain, tapi waktu proyek ini bank itu melihat PT-nya pernah nggak bekerja sama dengan bank sebelumnya. Nah, oke. Tapi biasanya bank akan menolak.
menolak sahabat properti. Tapi bisa juga diakal-akalin sahabat properti. Kalau biasanya developer cerdas itu biasanya banyak sih teman-teman yang pinter, mereka baru mulai. Nah, ini trik rahasia saya bilang sahabat properti ya. Biasanya mereka pakai PT orang lain, beli dulu PT yang telah kerjasama yang tidak bermasalah dengan bank. Nah, dengan PT ini mereka ajukan ke kredit ke bank. Itu bisa saja, tapi persoalannya orang yang punya PT, direksi komisaris yang di PT ini mau apa tidak gitu loh. Artinya Anda kerjasama lagi dengan si PT ini, nanti bermasalah lagi secara internal, biasanya begitu. Oke, sahabat properti, nah, yang jelas begini, kami sarankan kepada Anda bahwa kalau Anda serius sebagai pengembang properti, sebagai pebisnis di developer properti, maka sebaiknya lupakan dulu untuk mengambil kredit kepemilikan lahan dari bank. Lupakan sahabat properti, lebih baik Anda cari lahan tanah tidak terlalu luas, kecil-kecilan saja, tapi bisa dikerjasamakan dengan pemilik lahan. Oke, cari pemilik lahan. Nah, kita kan punya teman, sahabat siapa aja. Cari ring satu itu siapa sih? Ya teman-teman, sahabat, family, saudara. Masa mereka nggak punya lahan tanah sih? Ada sahabat properti. Anda bisa bayangkan lahannya harus hektar. Enggak, untuk pemilik lahan cukup 2-3 unit saja. Jadi developer pribadi saja sahabat properti. Modal tanah sudah ada, urus perizinan, Anda modal 100-200 juta sudah bisa buka lahan pribadi. Oke? Itu trik dari kami. Belajar dari pemula. Kalau Anda buka lahan banyak sahabat properti, hanya 1 hektar aja, itu banyak regulasi, aturan-aturan yang Anda tidak paham. Harus pakai PT. Perizinan harus lengkap. Cara pengurusan perizinan bagaimana? A, B, C, D. Setiap daerah kabupaten berbeda-beda. Belum lagi cara pengaturan keuangan. Belum lagi Anda bagaimana sih mencari konsumennya. Oke, konsumen sudah ada. Bagaimana sih mengakad kreditkannya? Bagaimana sih Anda bisa kerjasamakan dengan bank, dan bank mana saja, apa saja persyaratan untuk bisa mengakad kreditkan calon konsumen Anda. Ini juga tidak mudah sahabat properti, perlu ilmu. Nah, oke. Makanya kami sarankan supaya Anda tidak kecebur. Kalau Anda pemula ya, benar-benar pemula, sebaiknya belajar dulu. Lahannya tidak usah banyak-banyak, 3 unit, 4 unit aja cukup. Buatlah rumah sesuai dengan konsumennya seperti apa. Misal 36, 46, ya sesuaikan dengan modal Anda. Bermula dari hal yang kecil baru yang besar. Begitu Anda sukses 2-3 unit rumah, yakin dan percayalah Anda akan menjadi, selanjutnya ilmu Anda akan menambah, akan tambah sendiri, dan Anda akan percaya diri karena sudah ada duitnya. Oke sahabat properti, itu tip bincang hari ini, semoga ada manfaatnya. Salam properti, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.